Bagaimana kapal pesiar saat ini berbeda dengan zaman Titanic? Ya, tentu kita tahu. Mereka sekarang diharuskan membawa skoci lebih banyak, tapi bukan itu yang membuatnya jadi primadona. Mari kita mulai dari ukurannya. Semua orang tahu, Titanic adalah kapal terbesar di masanya. Tapi, sebesar apa tepatnya? Titanic membentang 250 meter dari busur hingga ke buritan, dan lebarnya 28 meter. Ketinggian 9 geladak kapal ini sangat mengesankan, hingga 53 meter, membuatnya setara dengan gedung 11 tingkat. Didesain untuk mengangkut 2.400 penumpang dan hampir 900 awak kapal. Titanic sungguh nama yang sesuai. Meski jika Titanic berhasil menghindari gunung es, Titanic tidak akan lama memegang rekor tersebut. SS Imperator akan mengambil tatanya 1 tahun kemudian saat berlayar pada tahun 1913. Kapal ini disebut laki-laki. Meskipun dalam bahasa Inggris kebanyakan kapal merupakan kata benda perempuan, Kaisar Wilhelm II secara khusus meminta agar kapal tersebut menggunakan kata benda laki-laki. Tak jelas mengapa, tapi mungkin karena tata bahasa. Karena imperator berarti emperor atau kaisar dalam bahasa Indonesia. Kata ini juga merupakan kata benda laki-laki dalam bahasa Jerman. Beberapa dekade berlalu, kapal menjadi lebih besar dan lebih besar lagi karena negara dan perusahaan berkompetisi untuk gelar kapal terbesar. Pada tahun 2019, kapal pesiar terbesar di dunia adalah Symphony of the Seas yang dioperasikan oleh Royal Caribbean. Symphony mengerdilkan Titanic dari sisi manapun. Dengan panjang 361 meter dan lebar 66 meter, ke-18 geladaknya membuat ketinggian kapal ini 2 kali lipat ketinggian Titanic dan menyediakan akomodasi yang sangat luas bagi lebih dari 5.000 penumpang. Dan karena kita sedang membahas akomodasi, mungkin saatnya membahas perbedaan tujuan pembuatan kedua kapal tersebut. Symphony of the Seas adalah kapal pesiar, bukan kapal laut seperti Titanic dan Imperator. Perbedaannya seperti bus kota dengan bus wisata. Kamu masuk ke kapal pesiar untuk bersenang-senang, sedangkan naik kapal laut untuk pergi ke suatu tempat. Titanic dibangun di pelabuhan Belfast di atas landasan yang khusus dibuat untuk menampung muatan yang belum pernah ada. Di atas dok ada struktur baja besar yang disebut Arroll Gantry. Gantry dengan tinggi 69 meter ini dilengkapi dengan berbagai derek untuk mengangkat pelat besar untuk dipasang di tempatnya. Banyak orang tidak tahu ada kodok-kodok hijau di atas gantry yang bertugas menginspirasi para pekerja untuk krok. Tidak, aku hanya bercanda. Lambung kapal Titanic dibuat dari ribuan pelat yang saling tumpang tindih dengan bagian bawahnya terdiri dari 2 lapis. Ini dilakukan untuk melindungi Titanic dari kerusakan yang disebabkan oleh gesekan dengan dasar laut. Sayangnya, kerusakan yang ditimbulkan oleh gunung es berada sedikit di bawah permukaan air, di mana hanya ada 1 lapis pelat yang memisahkan samudera dan bagian dalam kapal. Fitur keselamatan utama kapal Titanic adalah 16 kompartemen kedap air yang membentuk geladak bawah. Titanic didesain agar tetap mengapung dengan 4 kompartemen dipenuhi air. Lagi-lagi sayangnya, gunung es membuat sobekan sepanjang 5 kompartemen. Dinding pembatas juga gagal menutup sempurna. Saat air memenuhi 5 kompartemen tersebut, air dengan cepat meluap dan tumpah ke kompartemen lainnya, menenggelamkan kapal tersebut dengan cepat. Kapal-kapal sekarang masih terbuat dari baja, tetapi kemajuan dalam peleburan dan metalurgi telah menghasilkan lambung kapal yang lebih kuat dan tidak rapuh jika dibandingkan dengan ratusan tahun lalu. Aluminium umum digunakan untuk mengurangi bobot kapal. Ini memungkinkan kapal menjulang tinggi sambil tetap menjaga pusat gravitasi rendah berkat mesin berat dan tangki bahan bakar di dasar lambung. Berat yang berkurang berarti juga rendah emisi. Omong-omong tentang mesin, kapal pesiar digerakkan terutama oleh tenaga diesel, gas alam, atau kombinasi keduanya. Kapal-kapal yang menggunakan keduanya seringkali menggunakan mesin diesel sebagai tenaga penggerak dan gas alam untuk menyalakan motor yang memproduksi listrik. Ini berbeda jauh dengan era kapal Titanic yang menggunakan tungku batu bara untuk merebus air guna menyalakan mesin uap. Kapal-kapal modern mungkin tidak bebas emisi, tapi mereka jauh lebih baik daripada menyemburkan awan abu dan asap.